Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu sekalian. Di sini ibu akan menjelaskan materi kita mengenai persamaan trigonometri. Dan ibu akan sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah kamu diharapkan dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri sederhana khusus untuk sinus yang hari ini ya kita hanya belajar sinus. Nah, di sini Ibu ada peta konsep. Kamu bisa perhatikan dulu peta konsep ini dan bisa dibuat di buku catatan ya. Jadi biar lebih mudah tentang pelajaran kita. Nah, di sini persamaan trigonometri itu ada 3 materi yang dibahas di sini. Pertama yang materi sederhana, persamaan trigonometri sederhana. Terus baru yang penyelesaian umumnya, baru nanti yang berbentuk A sin X ditambah B cos X. Nah, yang dua ini, yang persamaan trigonometri sederhana dengan yang bentuk umum ini melingkupi sinus, kosinus, dan tangennya ya. Dan itu juga sudah ada Ibu bagikan di bahan ajar ya. Jadi silakan dibuat di buku catatan. Nah, di sini ada materi yang perlu kamu pelajari terlebih dahulu untuk memahami materi kita persamaan trigonometri sederhana. Yaitu pertama tentang merubah satuan sudut ya, misal dari sudut derajat ke radian misalnya. Terus jadi pelajari dulu materi ini. Terus ada juga mengenai trigonometri sudut-sudut khusus juga ini sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini juga yang sudut di berbagai kuadran juga ya sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Itu yang perlu kamu pelajari dahulu sebelum mempelajari materi persamaan trigonometri. Nah, inilah baru kita masuk inti dari pelajaran kita hari ini, persamaan trigonometri sederhana. Oke. Terus, nah, ini ada konsep dan contohnya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, kita lihat dulu konsepnya ya. Ada langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian trigonometri. Yang pertama kita ganti dulu K. Dia kan tadi berbentuk sin X sama dengan K ya. Jadi K-nya itu diganti dengan bentuk trigonometri yang nilainya sama dengan si K tadi. Terus baru kita gunakan rumus persamaan trigonometri untuk menentukan besar sudut X-nya. Yang memenuhi ya, X yang memenuhi. Baru kita periksa apakah X tadi itu termasuk dalam intervalnya. Dan barulah kita tuliskan semua sudut-sudut yang diperoleh dan memenuhi intervalnya tadi. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Di sini ada contohnya, contoh 1. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X tambah setengah akar 3 sama dengan 0. Terus untuk intervalnya antara 0 derajat sampai 2pi. 2pi ini 360 derajat ya. Nah, ini jadi kita rubah dulu. Ini kan bentuknya seperti ini ya. Kita rubah jadinya bentuknya sin X sama dengan K. Jadi ini setengah akar 3-nya harus di ruas sebelah kanan. Dan ini bisa kita pindah ruaskan ya. Jadinya sin X sama dengan negatif setengah akar 3. Karena tadi kan awalnya positif, pindah ruas berarti jadi negatif. Nah, dan ini itu sama dengan sin X sama dengan negatif. Ini kan ada negatifnya di depan, berarti ini juga negatif. Terus yang nilai sinnya setengah akar 3 itu adalah sin 60. Ini di asalnya ya. Berarti sin X sama dengan negatif sin 60. Nah, dari sini kita lihat kan nilai sinnya negatif. Otomatis kalau dia negatif, berarti sinnya terletak antara kuadran 3 dan kuadran 4. Sesuai dengan al sin takos ya. Berarti kan yang sinnya positif itu hanya kuadran 1 dan 2, otomatis yang negatif itu di kuadran 3 dan 4. Jadi
otomatis nilai X yang memenuhi itu yang 180 tambah 60 dan 360 dikurang 60. Karena itu sudut yang di kuadran 3 dan kuadran 4. Ya. Jadi 180 derajat tambah 60 derajat itu 240 derajat. Dan 360 derajat dikurang 60 derajat itu 300 kuadrat. 300 derajat ya. Jadi baru ini kan dalam bentuk derajat, sedangkan tadi pertanyaannya di sini dalam bentuk pi, berarti kita rubah dulu ke dalam bentuk pi. Nah, berarti yang 240 derajat itu dirubah ke dalam bentuk pi-nya, tinggal kali saja 240 derajat dikali pi per 180. Sama-sama dibagi 60 derajat, ini berarti dapatlah 4 pi per 3. Ini juga 300 derajat berapa pi? Berarti kita rubah, kita kali saja 300 derajat dikali pi per 180 derajat. Sama-sama dibagi 60 juga. Berarti dapatlah 5 pi per 3. Sehingga dapatlah himpunan penyelesaiannya sama dengan 4 pi per 3, 5 pi per 3. Ini himpunan penyelesaiannya ya. Jadi sampai di sini materi yang Ibu jelaskan. Kita lanjutkan lagi di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan silakan kamu tanyakan di forum diskusi di Google Classroom ya, Nak ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.